sudah memberikan sebuah doktrin menjadi tagline doktrin Gubernur Jawa Barat, yaitu rak gantang rakyat gandrung tatangkalan. Beliau sudah mengantisipasi. Halo Sobat Panorama, apa kabar? Sobat Panorama, kita sedang ada di Bandung nih, tepatnya di Gunung Citatah, Bandung Barat. Wah, ini tuh ada acara konservasi alam ya, yang bertagline jaga alam dan jaga bumi. Waduh, nanti kita kegiatan di sini bersama Bapak Eka Santosa ya. Pokoknya ini eksklusif banget. Kita harus dukung konservasi alam, karena kalau bukan kita yang jaga siapa lagi. Pokoknya tonton terus panoramatv.id, jangan skip videonya ya. Oke. Lestari alam, gerak bersama jaga bumi. Mantap, keren. Masih semangat nggak adik-adik? Masih. Silakan kita bareng dengan. Kita dibeli pasar pagi. Kalau salangnya belum dijawab mantap, mari kita ulangi sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menciptakan alam dengan penuh kesempurnaan. Lihatlah, tinggi di angkasa dan jauh di dalam bumi, semua punya arti bagi kehidupan. Hutan adalah paru-paru dunia. Hutan tempat penghasil oksigen. Hutan tempat penghasil air. Hutan tempat tinggal satwa-satwa, dan hutan segalanya bagi manusia. Sudah pedulikah kita terhadap alam? Sudah pedulikah kita terhadap air? Pohon, walau esok hari, tiba-tiba lestarikan gunung. Cucu kita. Demi anak cucu kita, lestarikan gunung, lestarikan hutan, demi anak cucu kita. Waspada, bencana alam bisa mematikan. Banjir, longsor telah meluluh lantakan, memporak-porandakan tanah leluhur bumi pertiwi, menerkam, menerjang, mencabik-cabik, merobek, menelan saudara-saudaraku. Saudaraku yang terkubur lumpur, terseret banjir, terdorong longsor, terjepit bebatuan, terpanggang pepohonan, terbakar, tenggelam, tak bernyawa. Aku yang tersisa yakin ini adalah ujian Tuhan, adalah titik awal kebangkitan menuju hari esok penuh harapan. Kini di sini, di tebing 90 Cipatat, Bandung Barat, marilah kita sepakat langkahkan kaki, padukan irama, bersatu padu menjaga
memelihara keutuhan konservasi alam sesungguhnya. Semoga, amin ya rabbal alamin. Mugi Gusti nang tayungan. Terima kasih, atur nuhun. Dan saya sebagai manusia biasa tetapi mendapatkan tugas dari salah satu kelompok alumni Perhutani Bersatu yang sekarang hadir, ketuanya Bapak Imam Santoso, dan membawa sebuah pohon simbolis. Insya Allah bulan Desember, kalau memang nanti masyarakat desa, khususnya dari desa Gunung Masigit ini, mohon maaf Kang Imam Santoso, hilap deui, mangga. Siap. Juga nih sama panitia, mana panitianya? Mana panitia? Diserahkan kepada panitia. Pak, ada sih. Iya, kasih tepuk tangan semuanya. Saya Misteri. Masih diberikan umur sehingga di sini bersama-sama. Mungkin ada beberapa juga yang tidak mengetahui. Selamat dan sukses untuk panitia. Selamat pagi menuju siang kawan-kawan. Selamat pagi, selamat siang. Berarti jawabannya selamat siang aja lah ya. Selamat siang. Selamat siang. Semangat. Ya, kebetulan sekarang mumpung lagi ada beberapa tokoh di sini, mari kita diskusi tentang lingkungan gitu, tentang konservasi itu. Pendapat dari beberapa tokoh-tokoh yang ada di sini, konservasi itu apa sih gitu kan? Urgensinya konservasi itu seperti apa? Jadi kawan-kawan juga bisa tahu bahwa urgensinya seperti apa, apakah sudah darurat atau tidak untuk tentang alam kita ini gitu. Untuk pertama mungkin bisa dimulai dari Pak Eka Santosa sebagai pupuhu juga kegiatan ini. Ada Pak Eka Santosa, mangga Pak, waktu dan tempat untuk itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam lestari. Lestari alam. Lestari alam. Wah, hebat. Terima kasih. Saya pertama menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Kang Andi Gondring dan kawan-kawan yang pada hari ini menyelenggarakan sebuah kegiatan yang menurut saya sangat luhur dan memiliki arti yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah kita sedang menghadapi berbagai suatu kondisi alam yang memang sedang memprihatinkan. Kalau saya sebagai ketua Gerakan Hejo maupun sebagai ketua Forum Penyelamat Hutan khususnya Jawa Barat dalam kondisi darurat lingkungan, dan terima kasih juga kepada Kepala Desa Gunung Masigit yang mengapresiasi dan memberi kesempatan atas terselenggaranya acara ini. Saya sebelumnya ingin menyapa juga Kang Andi Gondring, ada yang terlewat. Sebenarnya saya melihat banyak tokoh-tokoh mengapresiasi dari para peserta yang di luar Jawa Barat juga yang hadir, para pencinta, para pemerhati lingkungan. Tapi sebetulnya di lingkungan kita juga cuman pada ngumpul nih Pak Haji Gondring. Saya ingin ini kelihatan tuh, cuman orang nggak tahu. Tadi yang kelihatan hanya Pak Barudin Andi Picunang saja. Jadi sebetulnya banyak Bang, ini kawan-kawan kita itu mewakili direksi Pupuk Kujang. Mana Pak Febri? Ini jangan sebut nih. Ini Pak Febri,
resmi. Ini Pak Febri biar kenal. Ini diutus oleh Pak Robert sebagai direktur operasional khusus harus datang dan memberikan ini. Ini mau ngomong pupuk kan dia Pak. Ini mewakili. Lalu ada Kang Bebeng, mana Kang Bebeng? Nah, Kang Bebeng itu ketua DPRD Jawa Barat, bayangan tuh. Ini ketua DPRD-nya Pak Topik, tapi bayang-bayangnya Pak Bebeng. Saya lihat juga ini ada, kalau tadi si ibunya Pak Aji Gondeng itu apa, ketua perempuan apa? Perempuan dan anak. Perempuan Indi. Ketua perempuan Indi. Nah ini hadir juga tuh ketua perlindungan perempuan dan anak Jawa Barat. Yo, mana Bu dia? Ini teh putrana Pak Momon, Bupati Ciamis, Bupati Garut. Komnas Perlindungan Anak. Oh, Komnas Perlindungan Anak. Nanti kalau ada yang urusan-urusan yang suka marah-marah ngebongkar KDRT. KDRT. nanti dialog sama ibu dia ya. Ini ibu dosen juga. Lalu saya mendapat kehormatan juga hari ini menyertai saya. Ini utusannya, maaf nih, calon presiden dari Jawa Tengah yang sekarang masih jadi gubernur. Ini bajunya loreng-loreng. Mana Ibu Dr. Neneng, ini selaku ketua apa, dukung apa Bu, dukung apa, dukung Ganjar Pranowo presiden ke-8. Nah ini juga ibu dosen jadi resmi beliau. Kali Ibu Pak Badar hoyong jelas. Ganjar. Ini teman-teman ingin tahu juga. Beliau juga dulu rektor di Universitas Balai Bandung ya. Jadi apa tadi ada Cepopi, Pak Tio, mana Pak Tio sebagai sekretaris MPHJ. Nah, sama yang tadi caleg. Jadi banyak caleg Pak. Saya berbangga juga hari ini banyak wakil rakyat yang mencoba masuk, sebab suara lingkungan ini di Senayan kering ya, dan kurang bersuara, dan anggarannya di bawah 3%. 0, sekian. Jadi berbahagia nih Pak Kades, Pak Sekdes Gunung Mas Sigit hari ini banyak dikunjungi oleh para tokoh yang mungkin nanti bisa menyuarakan dan melanjutkan yang tadi sepintas Pak Kades sampaikan ya. Ini di sebelah saya Kang Imam, ini mantan Kepala Unit Perhutani Jawa Timur, ini ahli di bidang konservasi tentunya, alumni dari IPB. Para peserta Jambore dan khususnya para kaum milenial, dan ini gadget ya sebetulnya, Gen Z ya, Gen Z. Jadi ini yang saya kira perlu menjadi perhatian. Generasi saya kesana anggap aja ini kurang berhasil ya. Bahkan tadi malam dalam sebuah diskusi ini untuk perbaikan wawasan lingkungan ke depan mungkin kita habislah di satu generasi. Yang kita harapkan justru generasi ke depan ya, sebab generasi kita ini mengalami sebuah krisis yang ya seperti inilah keadaannya. Saudara-saudara sekalian, bahwa di samping saya sebagai Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, juga sebagai Duta Sawala atau kesekjenan dari Dewan Kesepuhan Masyarakat Adat atau yang disebut Barisan Olot Masyarakat Adat di Tatar Sunda ini. Dari pemahaman masyarakat adat, jadi saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa sebetulnya bagaimana kita memperlakukan dan harus berinteraksi dengan alam ini. Bagi orang Sunda khususnya sudah diberikan sebuah guidance, sudah diberikan petunjuk. Jadi kita jangan bangga atau merasa hebat dengan istilah go green misalnya, yang datangnya dari barat. Luhur Sunda mana seliti go green sudah lebih dulu. Jadi alam tadi yang disinggung apa namanya, gerakan bersama jaga bumi. Cek olot Sunda, Bapa Langit Indung Bumi. Artinya secara budaya orang Sunda melihat bumi itu
kita memperlakukannya seperti kita harus memperlakukan ibu kandung, orang tua. Ya, Bapa langit, indung bumi. Lalu kemudian dalam kehidupan kita ada sebuah keseimbangan tentunya antara ciptaan Tuhan yaitu manusia yang disebut makhluk eling, lalu kedua yang binatang atau sato ya, binatang disebut makhluk nyaring. Aya hiji deui yaitu makhluk cicing, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi dalam persepsi masyarakat adat Sunda bahwa tanaman itu makhluk. Nah, 3 komponen ciptaan Tuhan ini harus ada keseimbangan antara makhluk eling jelema, makhluk nyaring hewan atau sesatuan, makhluk cicing, tumbuh-tumbuhan. Nah, dalam prakteknya artinya mengimplementasikan kita dalam kehidupan hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minalam. Rekumaha beres jeung urusan di luhur, cara memperlakukan alam itu beres ya, Kang Ade Gendrik. Jadi ini sudah ada satu pepatah, sesuatu doktrin. Makanya orang Baduy dan pada umumnya bahkan dikembangkan oleh Pak Solihin GP selaku ketua DPK LTS dulu waktu jadi gubernurnya, mencanangkan yang disebut rak gantang, rakyat gandum tatangkalan. Bruno mangihin tah jadi gubernur teh ayeuna. Tapi beliau tahun 70-an sudah memberikan sebuah doktrin menjadi tagline doktrin Gubernur Jawa Barat, yaitu rak gantang, rakyat gandum tatangkalan. Beliau sudah mengantisipasi ya. Nah, dalam kaitan itu karena bersandar kepada sebuah pemahaman, lamun leuweung ruksak cai beak rakyat balangsak, teteh geus hukum di urang mah ya. Jadi lamun hutan rusak babadar ya, air habis dan rakyat sengsara. Itu doktrin dalam kehidupan keseharian dalam tradisi masyarakat di Jawa Barat. Oleh karena itu tadi betul kata Pak Adi Gondrik maupun kata istrinya bahwa penyelesaian lingkungan ini harus dengan pendekatan budaya ya. Dan itulah sebab saya terperanjat dengan statement Pak Kades walaupun sederhana, lur tadi nyarita oke iya tinggal cerita generasi ya. Ya udah kita begini Pak Kades, jadi dalam bagaimana memanfaatkan potensi alam dan alam untuk kehidupan, kita tidak skeptis tentunya terhadap apa yang menjadi upaya bagaimana memanfaatkan alam. Makanya di urang Sunda mah aya kriteria alam teh, aya hutan titipan, aya cadangan. Nah cadangan atuh pasir besi malah diburak-balik ayeuna, lamun urang geus teu bisa hirup geus eueuh dahareun kakara pasir besi ulah ayeuna pasir besi diruksak atuh, jalan ruksak. Nah hal-hal semacam itu ada kriteria. Ulah rek nyen food estate tapi ngabongkar leuweung ribuan hektar di Kalimantan, cenah rek nyen kana naon jagung singkong, tanaman singkong kumaha ya. Logika naik maling cakai mah maling we geus ngomong lah. Ya betul nggak? Nah itu yang tidak benar. Nah tadi terkhusus dalam konteks khusus di wilayah Citatah atau Desa Gunung Masigit dan pada umumnya ya hanya kaya Bupatina Cupopi teh kumaha cenah rek datang. Ini masalah penting komo rek jadi bupati deui cenah kumaha itu soal. Ini hal penting untuk menjadi sebuah pensikapan ya. Tadi dilematis antara kepentingan konservasi yang dihadapkan dengan kepentingan perut. Nah solusi-solusi itu
Jadi kini lur Cukuri mah ya selama itu mengikuti ketentuan ya, pengaturan pada di kurinya dia pasir impul kan gunung templek disebut curug templek dalin curug lin alam itu masih sepenamangan kan kukuring di stop ayeuna lur titu ulah hayo we turuk saknya dan memang umumnya tidak legalitas. Jadi kembali kepada regulasi tadi ya, mana yang boleh dieksplor, mana yang tidak ya. Kompensasi untuk solusi lain. Nah tadi betul. Nah ini ada wakil rakyat nih, kalau Pak Badar nanti kalau jadi anggota Dewan PSI ya. Perjuangkan ya bahwa bagaimana orang ke Citatah itu pikirannya lain erek mawaan we apu tapi rek mau bermukim dan mau berinteraksi dengan masyarakat, ingin memelihara sehingga ini menjadi sebuah objek. Kenapa tidak seperti Ciletuh pada gubernurna orang Sukabumi? Citatah itu lebih dahsyat dari Ciletuh menurut saya. Betul. Sok saha nu boga alam jika kieu. Nah ini wakil rakyat mana tadi ada orang ketua BKS mah PSI dari KBB itu. Ini kan warisan anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Nah ini Pak. Nah ini Wah, dah bukan wanita PSI, kurang mau dikampanyekan, PSI. Nggak, saya tahu bahwa saya ketua DPRD, saya anggota DPR RI, saya tahu kering kok bahasa-bahasa soal lingkungan ya, apalagi sekarang penanganan lingkungan dihiji-hijikan dengan Menteri Kehutanan. Jadi jeruk makan jeruk, kudu dikontrol kadinya. Jadi welariweuh tepung, kayak mah kudu dipisahkan dulu Pak Badar. Saya udah bilang ke Pak Ganjar kalau jadi presiden sudah beda tajam bebeng ke Pak Ganjar kayak kasata. Presiden ke depan harus memisahkan lagi. Lingkungan itu universal. Betul, tidak hanya bicara hutan. Dan saya tadi malam juga Jembah Landung jeung Budi Dalton tegas-tegas. Bandung menjadi Bandung lautan api, akhirnya jadi lautan sampah, lautan banjir, jeung lautan intoleransi. Saya mah teu ngarti ieu teu ngalawan teu ngamuk urang balalager urang KBB mah tetangga Cipaden. Daik tempatan di pembuangan sampah sangarahna kitu. Baheula cenah Pak Iman dia mantan perhutani. Cenah rek nginggem heula sakedeung akibat meledak. Ya. Ayeuna ngomong 4 tahun. Ayeuna geus beak ti gubernur. Masih di Citatah. Kudu nama konservasi alam teh diayakeunna tadi mana? Pak Tio eta teh Sarimukti. Saya isuk deui Pak Gonding tong aya plastik ya. Saya hoream teh ieu we nu kararieu urang mah. Siap. Ya. Ya. Ini satu semangat. Jadi kembali tadi. Jadi lur, kuring mah tokohnya ya dalam kaitan dengan masalah alam. Saya bebas nilai, tidak memberikan sekat agama apa, suku apa, partai apa. Bicara lingkungan mah universal dan kita semua sama. Ya Pak Kades, nurek bagusnya ke lingkungan betong ditanya, mal ditanya kebaikan mah, mal ditanya orang mana, partai naon kebae lah, urusan partai mah gitu-gitu kene hayo we ngomongkeun Tuhan gitu ujung-ujungna mah anggar we kompromi gitu nya. Tong we ngajualan nu karar itu. Yang harus dijual itu pemikiran bagaimana solusi-solusi ya ke masyarakat ya. Sekira itu Pak Adi Gondreng ya. Nah jadi ini kenang-kenangan nih ku orang Sunda digamarkeun. Ini harus tahu nih milenial ya. Hejo ngemplo leuweungna recet manukna. Saya kayak sajak di kepala dang. Curcor China ting siriwik laukna. Geus pasti makmur jelema. Ya. Apalkeun tah eta teh tagline eta teh warisan. Di kolot urang anu kudu dipelihara. Ini jadi Pak,
amun hayang hejo kudu hejo. Nah, eta. Mana tadi aya ketua gerakan hejo mana sarua jeung kuring KBB ya. Amun teu gunungna teh hejo mah ngejo. Ya, Pak, ini harus melahirkan rekomendasi ulah nganu dipake we Citatah Gunung Masigit dipakai objek itu kieu. Ayeuna naon rekomendasina? Perjuangkeun tak hayang kepala desa tadi. Kepala desa kesulitan yang harapannya masyarakat lamun ieu ditutup. Sebaliknya masyarakatna oke perlu kehidupan. Cari solusi dan kita berikan sebuah solusi-solusi bukan hanya di desa Gunung Masigit tapi di untuk jadi pilot proyek untuk semua ya. Saya kira demikian sebagai pengantar dia nu teu kasebat bala Bu Popi ulah nyebut wae itu Bu Popi teh. Ajak ka dieu. Isuk saya rekomendasikan unek hayang dipilih Pak Hegi urang ya desa kepala desa Masigit nu tadi dikeluhkeunna ulah ngaluhkeun ka kuring wae ka bupati langsung kulitkeun. Mun teu wani demo wani teu. Bapak sama wani. Mun teu wani diantur. Waduh berarti wani demonya. Ya, waninya, wani demonya. Demo. Dan kita sepakati ya ke depan bahwa pimpinan nasional harus pro lingkungan. Sepakat. Ya. Pelanggar kejahatan lingkungan sama dengan teroris. Sepakat. Malangus sama begitu ya. Jadi perlakuan terhadap kejahatan lingkungan dianggap sama dengan teroris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai Rasul. Sampai. Salam Lestari. Lestari alam. Ya. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Eka. Salah satunya mungkin dari Bapak. Oh dari Pak Badar. Oh Pak Badar, Ya, silakan dari Pak. Pak Badar dulu, Bang Badar dulu. Silakan Bang Badar, ajukan tempatnya. Asep Badar, jadi orang Sunda, Asep Badar. Asep Badar baru ada. Terima kasih. Abang sebagai aktivis lingkungan juga pernah jadi pencinta alam, Bang. Iya. Lihat seperti ini keadaan, kan kita butuh win-win solution, Bang. Iya. Tidak bisa salah satu pihak dirugikan. Kita harus intinya bersama-sama ini seperti apa, ada apa ya, pemikiran-pemikiran yang liar atau gimana gitu, Bang. Kita butuh itu loh, Bang, solusi-solusi seperti itu yang harus kita ini kan. Abang calon pimpinan nasional apalagi, semoga ada pencerahan buat kami semua. Sebenarnya mau bicara banyak ya, cuma jujur saya ditunggu di tempat lain, jadi mohon maaf setelah saya bicara mungkin saya pamit. Konservasi konservasi ini kita kan bagaimana memanfaatkan dan memelihara lingkungan untuk kehidupan kita ya, intinya di situ. Dan seiring dengan waktu, tanda-tanda zaman, lingkungan ini semakin kesini semakin berubah dengan kepentingan manusia, kemajuan teknologi. Mungkin dulu 10 tahun di tempat ini belum ada pembangunan, belum ada tambang, tapi hari ini kenyataan seiring dengan kebutuhan kita selaku makhluk hidup tentunya juga berpengaruh kepada lingkungan yang ada, khususnya yang ada di daerah seperti ini. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita pelajari tentang lingkungan ini memang penuh dengan makna, dan kita perlu selalu menggali makna tersebut. Apa arti dari kehidupan kita tanpa melestarikan lingkungan. Olehnya itu saya berbicara di sini selaku politisi ya, yang
juga ditugaskan di daerah Bandung dan Bandung Barat, khususnya untuk DPR RI. Hal ini juga akan menjadi perhatian. Kalau PSI dikenal dengan partai anti korupsi, anti intoleransi, saya akan mengusulkan juga untuk memprioritaskan partai ini kita fokus juga di anti perusak lingkungan, sehingga kegiatan-kegiatan kita, suara-suara kita nanti di parlemen itu bagaimana lingkungan ini bisa menjadi khusus, menjadi pembicaraan yang sangat sama dengan bidang-bidang lain, termasuk tadi usulan Kang Eka, bagaimana lingkungan dengan kehutanan dipisahkan kembali, yang saat ini disatukan, karena lingkungan ini khusus ya, dan hampir di seluruh dunia ini sangat jadi perhatian, apalagi ini menyangkut kehidupan. Ketika kita tidak mengkonservasi lingkungan ini, ketika kita tidak memelihara lingkungan ini, tentu akan berpengaruh dari kehidupan kita. Mungkin saja ada makhluk-makhluk hidup yang punah gara-gara kita tidak memperhatikan. Bahkan mungkin kita sendiri selaku manusia akan punah apabila lingkungan ini kita tidak perhatikan, karena kehidupan akan berjalan terus, dan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, lingkungan ini akan berubah, dan tentunya kita sebagai manusia terus harus berinovasi dari masa ke masa tersebut sesuai dengan zaman kita, bagaimana proses pelestarian lingkungan tersebut. Tentunya pola pemeliharaan, pemanfaatan mungkin yang saat ini masih tradisional seperti penambangan saat ini yang debunya kemana-mana, mungkin perlu dipikirkan ada mesin khusus untuk pengisap debu, sehingga debunya nggak kemana-mana, radius berapa kilo ini bisa merusak masyarakat yang ada di sekitar, seperti yang dilakukan oleh mungkin saudara-saudara kita di negara-negara maju sudah melakukan, dan perlu juga ditiru dan diberlakukan di negara kita. Ini tentunya butuh kebijakan dari pemerintah. Nah, pemerintah itu saat ini mungkin membutuhkan masukan-masukan dari lembaga, khususnya politik atau politisi. Dan inilah tugas kita. Mudah-mudahan adik-adik semua nanti juga seperti bapak-bapak yang ibu-ibu yang ada di sini yang betul-betul salah satu fokusnya adalah memperhatikan keberlanjutan hidup kita, khususnya bagaimana menjaga alam kita. Sekian ya. Saya kira Pak Ketua, saya mohon maaf, saya ditunggu di di Bandung. Saya sekalian pamit atas nama teman-teman keluarga dari PSI. Selamat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan kita, dan di forum-forum berikutnya kami siap berpartisipasi. Siap, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, keren banget ya. Di sini juga hadir nih Bapak Sekdes. Nanti kita wawancara bersama ketua pelaksananya. Hari ini bertepatan tanggal 10 Agustus ini adalah Hari Konservasi Nasional. Pertama, merayakan itu. Yang kedua, lebih membumikan konservasi itu seperti apa gitu. Karena kan kaum Z, malahan bukan kaum Z lah ya, orang tua pun atau penggerak lingkungan sendiri nggak tahu tanggal 10 itu adalah 10 Agustus itu adalah Hari Konservasi Nasional, rata-rata begitu. Terus pingin membudayakan bahwa konservasi itu bukan halnya hanya event saja gitu, menanam tuh hanya harus event dan segala. Kita ingin memberikan pengetahuan bahwa nanam ya nanam saja, tidak harus dengan buat acara yang besar-besar. Yang penting itu keberlanjutannya, merawatnya gitu, bukan hanya sudah nanam ditinggalin. Rata-rata kan begitu, event buat event, nanam tinggalin, besok lusa mati. Ngapain juga kayak begitu kan? Lebih baik ya kalau nanam yang intinya tuh ya merawatnya gitu. Nah, di sini pun aku membuat gerakan itu jaga bumi, yaitu gerak bersama jaga bumi. Gerak bersama jaga bumi itu
semua elemen masyarakat, ayo bareng-bareng kita menjaga alam ini. Jadi jangan sampai ada salah satu yang misalkan ada pihak pengusaha, pihak pemerintah dan pihak masyarakat itu ada sesuatu yang dirugikan. Ayo kita ngobrolin, duduk bersama, cari solusi. Seru banget ya kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ini sudah ada kegiatan, sebelum itu ada puisi juga dari Bapak Dadang. Mantap banget, karena beliau adalah penggagas pencinta alam sejati. Melalui puisinya dia selalu mempromosikan atau mengkampanyekan bahwa kita harus cinta alam. Di sini juga ada orang bule nih, waduh, dari Swiss katanya. Oke, Sobat Panorama, itu tadi liputan kita di Bandung Barat ya, di Citatah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus Panorama TV di kayaknya situ banyak informasinya. Saya LD melaporkan dari Bandung. Panorama TV ini inspirasi Indonesia.